Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Anak Buah Pagi. Kali ini kita akan membahas seberapa kuat X-Drake sebenarnya. Sebelum video pembahasannya dimulai, Anak Buah Pagi pengen ngingetin ke teman-teman untuk gosok gigi minimal 2 kali sehari ya teman-teman, supaya gigi teman-teman nggak ompong kayak giginya Blackbeard. Kita telah mengetahui bahwa di chapter 978 X-Drake digoda oleh Black Maria. Wanita raksasa di topi Ropo itu menimpali pernyataan Who's Who yang berandai-andai seandainya Queen mendadak mati, X-Drake lah penggantinya. Tetapi X-Drake tidak tertarik untuk mengisi jabatan Queen yang kosong seandainya Queen mendadak mati. Queen adalah salah satu jenderal bencana Kaido, All-Star bajak laut buas, salah satu dari 3 komandan bawahan Yonko Kaido. Jika Black Maria berkata X-Drake pantas untuk mengisi posisi Queen, apakah kekuatan X-Drake setara dengan para komandan Kaido tersebut? Sebelum kita membahas dan menakar sekuat apa X-Drake sebenarnya, kita akan membahas tentang takaran kekuatannya terlebih dahulu, yaitu komandan Yonko. Para Yonko cenderung memiliki beberapa komandan yang jumlahnya beragam, bisa paling sedikit 3 orang seperti All-Star Kaido dan Jenderal Manis dari Big Mom, atau 10 orang seperti kepunyaan Blackbeard. Para komandan ini, terlepas berapapun jumlah mereka, selalu disebut sebagai tangan kanan Yonko. Kembali lagi ke chapter 978, ketika para Tobi Roppo ngegosipin kalau ada apa-apa dengan Queen, maka X-Drake yang pantas menjadi penggantinya. Hal ini bisa diinterpretasikan dalam banyak hal. Yang pertama, nama Jack tidak disebutkan oleh Tobi Roppo di sini. Mungkin saja di sini Jack punya peran atau tugas spesifik dari Kaido, di mana jika ada apa-apa yang terjadi dengan Queen, ia tidak bisa naik ke posisi Queen. Mengingat dalam permainan kartu remi, nilai Jack posisinya masih di bawah nilai Queen. Sedangkan X-Drake yang melambangkan kartu angka 10 kok bisa naik mengisi posisi Queen jika terjadi sesuatu kepada Queen saat ini. Jika kalian penasaran kenapa Anak Buah Pagi mengemukakan materi teori kartu remi seperti ini, silahkan cek video Anak Buah Pagi yang membahas Tobi Roppo secara spesifik. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Mungkin saja Jack ditugasi Kaido untuk mengurus hal lain, atau seperti dalam tanda kutip petugas lapangan. Mengingat yang dikirim Kaido ke Zou adalah Jack, yang dikirim Kaido untuk mencoba membebaskan Doflamingo, Jack. Jadi Jack di bajak laut buas adalah petugas lapangan. Karena selama ini anggota All-Star Kaido yang terlihat mengurus kepentingan Kaido di luar Wano hanya Jack yang terlihat, baik itu di manga maupun di anime. Selama ini kita melihat Queen bertugas mengorganisir sumber daya manusia di dalam bajak laut Kaido, mulai jadi pengawas penjara hingga menjadi pembawa acara pesta. Apakah mungkin X-Drake dianggap pantas menggantikan Queen dalam urusan pemberdayaan sumber daya manusia? Mengingat X-Drake adalah mantan kapten anggota bajak laut bendera merah miliknya sendiri. Jika diukur menurut kekuatan bertarung, nah di sini nih yang menarik. X-Drake adalah salah satu bajak laut yang termasuk dalam kategori generasi terburuk. Menurut kalian, ada berapa orang bajak laut dari generasi terburuk kekuatannya setara dengan komandan Yonko selain Blackbeard ya, yang telah resmi menjadi Yonko? Silahkan tulis jawaban dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kalau menurut Anak Buah Pagi, ada 3 bajak laut generasi terburuk di sini yang kekuatannya setara dengan komandan Yonko. Yang pertama adalah Luffy. Pernah bertarung dan menang melawan 2 komandan manis Big Mom, yaitu Cracker dan Katakuri. Disebut dengan Kaisar Laut kelima dengan bounty 1,5 miliar berry, jelas banget auto level komandan kan. Yang kedua adalah Trafalgar Law. Kenapa harus Trafalgar Law? Bukannya
Trafalgar Law aja nggak bisa ngalahin Doflamingo yang cuma si Chibukai. Menurut Mimin, seandainya Law bergabung dengan armada besar bajak Laut Topi Jerami, Law pasti menjadi komandan spesialis juru taktik. Mengingat, sebagian besar yang dilakukan Luffy selama ini tidak jauh dari rencana Trafalgar Law. Kemampuan bertarungnya juga cukup mumpuni. Yang ketiga adalah Eustace Kid. Kenapa Eustace Kid? Karena Eustace Kid adalah salah satu anggota generasi terburuk selain Luffy yang nekat dan cukup gila ambisinya untuk mengalahkan para Yonko. Sayangnya, nasibnya selalu sial, tak seberuntung Luffy. Saat time skip, dia menantang Shanks si rambut merah dan kehilangan tangan kirinya. Ketika ia bermaksud membentuk aliansi dengan Scratchman, Apu, dan Hawkins untuk kembali menantang Shanks, ia dikalahkan oleh Kaido yang sedang menjalani hobi bunuh dirinya. Aliansinya bubar dan dia dipenjara oleh Kaido. Benar-benar malang sekali nasib ini ya. Lalu, bagaimana dengan DS Drake? Mari kita telusuri bersama-sama. Di manga One Piece chapter 498, DS Drake pertama kali diperkenalkan di arc Sabaody dengan cara yang cukup unik. Di situ, kita bisa melihat DS Drake melerai Killer dan Urouge yang sedang berduel. Di chapter ini pula, kita mengetahui bahwa sebagai mantan laksamana muda Angkatan Laut, DS Drake memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja dari pemerintah dunia. Dan DS Drake mampu menggunakan pengetahuannya tersebut untuk melindungi dirinya dari bahaya pasifista dan Kizaru. DS Drake mampu melerai dua orang supernova yang sedang bertarung sengit hanya dalam satu gerakan elegan saja. Dan di chapter 508, kita bisa melihat kemampuan menyerangnya melawan pasifista, di mana saat itu Beppo dan Sanji yang menyerang pasifista hanya melukai kaki mereka sendiri. Itu artinya bahwa sebelum time skip, kemampuan bertarung DS Drake sudah begitu mengagumkan sesuai dengan predikat supernovanya. Setelah perang puncak, Drake dan krunya berhasil masuk ke dunia baru. Mereka berhenti di sebuah pulau musim dingin dan menemukan Iron Boy Scorch. Drake bertanya kepada Scorch apakah jika Drake menyerang Scorch, dia mendapatkan perhatian dari Kaido, di mana Scorch menjawab iya. Drake berubah menjadi bentuk dinosaurus dan menyerang Scorch. Belum diketahui dengan pasti bagaimana cara X-Drake bisa bergabung dengan Kaido. Apakah dengan cara pembuktian bahwa Drake bisa mengalahkan Scorch lalu menyatakan ingin bergabung, atau dikalahkan dulu oleh Kaido lalu direkrut dan bergabung? Yang jelas di sini adalah prestasi DS Drake selama bergabung menjadi bawahan Kaido sangat baik. Buktinya, dia mampu menjadi salah satu anggota Tobi Roppo yang notabene disebut sebagai headliner terkuat Kaido. DS Drake dikonfirmasi mampu menggunakan Busosoku Haki karena ia mampu mengalahkan Karibo yang menyamar sebagai pemberontak Gaburu, dan cerita ini bisa kita lihat di cover story One Piece chapter 598. Seperti yang kita ketahui, Karibo adalah pengguna buah iblis Logia yang mampu mengubah tubuhnya menjadi lumpur. Jadi, menurut anak buah Bagi, di antara 11 supernova, DS Drake adalah salah satu dari 5 supernova terkuat. Jika diukur dari segi nilai buronan DS Drake yang kita ketahui adalah sebesar 220 juta berry. Tak sebesar nilai buronan Luffy, Kid, ataupun Law. Mungkin ini karena dia berada di bawah naungan Kaido, di mana bounty anggota anak buah Yonko bergerak naiknya hanya naik mengikuti bounty pemimpinnya. Ketika anggota Tobi Roppo yang lain, yaitu Peijuan, berduel dengan Sanji, di sini meskipun hasil duelnya tidak jelas, terlihat Peijuan dihajar oleh Sanji dalam uji coba raid suit-nya. Tetapi ketika Sanji melawan DS Drake, Sanji selalu mencoba kabur dari DS Drake sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika memergoki Sanji di pemandian umum. Yang kedua, sesaat setelah eksekusi mati Yasuye ketika Sanji dan Zoro berusaha menyelamatkan Tobi. Hal ini mungkin bisa dijadikan acuan bahwa setidaknya
Berdasarkan fakta yang telah terungkap di serial One Piece, DS Drake lebih kuat daripada Page One. Dan jika kita mengasumsikan bahwa kekuatan bertarung DS Drake setara dengan Komandan Yonko, untuk saat ini, anak buah Buggy belum bisa memastikan secara pasti. Tetapi, jika pertanyaannya, apakah DS Drake layak untuk menjadi Komandan Yonko? Anak buah Buggy menilai DS Drake layak menjadi Komandan Yonko. Tetapi di sini ada yang janggal. Kita tahu bahwa di antara 6 anggota Tobi Roppo, hanya DS Drake yang tidak memiliki tanduk di kepalanya. Kita tahu DS Drake adalah kapten dari pasukan khusus Angkatan Laut dengan kode Swords. Hal ini terungkap di chapter 956. Para anggota bajak laut Kaido tidak menyadari bahwa mereka mempunyai musuh dalam selimut. Anak buah Buggy kedepannya berencana membuat video diskusi pembahasan tentang pasukan khusus Angkatan Laut Swords di lain kesempatan. Apakah nanti DS Drake membantu aliansi Samurai Wano dan bajak laut untuk mengalahkan Kaido? Kita tunggu kelanjutan ceritanya nanti ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah kekuatan DS Drake setara dengan Komandan Yonko? Silahkan beri pendapat dan opini teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Buah Buggy dan nyalakan notifikasinya. Pencet tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Buggy. Sampai jumpa di video Anak Buggy yang selanjutnya. Ciao.